warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Tika Sumantika, calon guru penggerak Angkatan 6 UPTD SDN 2 Hegarsari, Kota Banjar, Jawa Barat. Baik, kali ini saya akan merefleksi dan menyimpulkan pemahaman saya terkait pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelumnya saya mempunyai pola pikir bahwa murid saya harus menguasai materi ajar yang saya sampaikan. Kemudian juga mereka harus patuh kepada guru. Di sini saya masih menganut yang namanya teacher-centered learning. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena saya berpikir bahwa murid saya harus mencapai ketuntasan belajar. Selain itu, dalam melakukan penilaian, saya lebih mengutamakan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek afektif dan psikomotor. Saya berpikir apabila saya melakukan hal tersebut, target kurikulum akan tercapai. Dalam hal ini tidak terpikir oleh saya bahwa saya telah merampas kemerdekaan belajar mereka. Padahal salah satu kodrat anak yaitu bermain. Mereka bahagia dengan bermain. Itulah yang harus saya pikirkan lagi sebagai pendidik. Bagaimana cara mengintegrasikan pendidik mainan agar anak-anak merasa bahagia ketika sedang belajar, student well-being. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang harus diperbaiki dari diri saya, baik itu pemikiran atau perilaku. Yang pertama, merubah pola pikir kita bahwa guru bukan satunya sumber belajar. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian sebagai pendidik harus lebih mengetahui bakat, minat, dan kebutuhan anak. Jika anak belum memiliki bakat yang menonjol, maka kita selaku guru harus membakat atau potensi yang ada pada anak tersebut dengan melakukan pendekatan. Yang kedua, tidak lagi memfokuskan penilaian pada aspek kognitif, tetapi kita melihat karakteristiknya. Menggali bakat dan keterampilannya untuk tetap memberikan penilaian pada anak tersebut. Dan yang terakhir yaitu lebih memerdekakan anak dalam belajar. Artinya saya akan menerapkan sistem Among, yaitu tidak memberi hukuman karena akan merampas kemerdekaan mereka dalam belajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, anak diibaratkan sebagai biji jagung. Guru diibaratkan petani yang menyebar benih biji jagung tersebut. Petani tidak bisa memaksakan tanaman jagung menjadi tanaman lain. Hal ini dimaksudkan anak sudah mempunyai bakat masing. Kita selaku guru tidak bisa memaksakan mereka untuk menjadi apa yang kita inginkan. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa saya terapkan agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal pertama yang bisa saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas bersama anak sebagai wujud merdeka belajar. Hal tersebut dilakukan bentuk tanggung jawab mereka. Kemudian hal selanjutnya yaitu membuat budaya belajar sebagai penghargaan dari nilai budaya kita. Kita sebagai guru hanyalah seorang manusia biasa, tentunya memiliki banyak kekurangan. Tetapi melalui program calon guru penggerak ini, kita diberi motivasi untuk menjadi seorang pendidik yang bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan membuat metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, agar mereka bahagia ketika belajar. Semua itu bisa kita lakukan dengan menerapkan student-centered learning. Konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan penerapan pelajar abad 21. Yang pertama, critical thinking, di mana murid di era digital sekarang bisa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Yang kedua, communication. Di sini memiliki kemampuan komunikasi dengan baik karena membuat murid dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran lalu disampaikan secara lisan maupun tulisan. Ketiga, creativity. Murid berani mengungkapkan ide yang ada di dalam kepalanya dan cara yang bisa kita lakukan dengan memberikan wadah agar murid tidak takut untuk berkreasi. Yang keempat, collaboration. Murid melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan temannya untuk mengisi kelebihan atau kekurangan satu sama lain agar hasil akhir yang diraih menjadi lebih maksimal. Itulah refleksi dan kesimpulan yang saya pahami tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.